sekali lagi kami berikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya dari bapak-bapak ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustadz, jadi beberapa waktu lalu teman saya itu kena musibah dan dia tuh sempat meragukan akan pertolongan Allah gitu Ustadz. Seringkali dia bilang bahwa kayak kenapa ya di saat keadaan terpuruknya Allah itu enggak bantu aku, katanya gitu Ustadz. Apakah dengan dia seperti itu, dia itu dengan dia meragukan akan pertolongan Allah, dia itu tergolong orang-orang kufur gitu? Dan selain dia melakukan sholat taubat, amalan apa yang harus ia lakukan agar mendapat ridhonya Allah gitu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh teman penanya ini bisa masuk dalam kategori suudzon, buruk sangka kepada Allah. Suudzon itu termasuk maksiat hati. Jangankan suudzon kepada Allah, kepada hamba Allah saja maksiat. Dan ini insya Allah tidak sampai derajat kufur, tidak. Tapi ini maksiat besar yang memang wajib taubat dari maksiat ini. Satu hal yang perlu dan wajib kita ketahui untuk membuat kita itu tidak gampang suudzon pada Allah adalah kita semua, alam semesta ini tanpa terkecuali, alam itu yang dimaksud adalah selain Allah adalah alam semesta. Alam semesta ini itu semuanya milik Allah. Dalam kekuasaan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berhak melakukan apapun terhadap kita semua karena kita memang milik Allah. Kalau kita punya uang saat ini 100.000 misalkan, uang itu mau disedekahkan sama kita, milik kita, itu uang milik kita. Mau saya sedekahkan, mau saya tabung, mau saya belanjakan jadi jajanan, mau saya kasih anak untuk jajan, boleh atau enggak? Boleh. Ada yang boleh protes? Enggak ada. Karena itu milik saya, terserah. Itu milik saya. Maka terserah apapun yang saya lakukan, ya itu adalah hak saya. Dan ini yang harus dipahami. Alam semesta kita semua itu miliknya Allah. Karena Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan khawatir. Justru yang khawatir kalau kita itu milik hambanya Allah. Itu baru khawatir. Karena hamba Allah itu keterbatasannya mengerikan. Tapi kalau Allah punya sifat Rahman Rahim, walaupun memang hak Allah mau melakukan apapun terhadap kita, tapi faktanya yang Allah berikan pada kita kasih sayangnya selama ini. Sejak dalam kandungan, Allah jadikan hati ayah ibunda kita begitu sayang sama kita. Sejak lahir bayi kita nggak bisa apa-apa, nangis, lihat, nangisnya bayi itu sudah membuat resah, khawatir hati orang tuanya. Bahkan sang ibunda Allah berikan ilham di saat nangis begini, oh ini pengen minum ASI. Nangis begini, oh ini mungkin lagi sakit, ada semut yang menggigit. Nangis begini, oh ini mungkin karena ada hal-hal yang lain, sedih, gelisah dan seterusnya, nggak nyaman. Segitu hebatnya Allah jadikan tangisan bayi sebab yang mengundang kasih sayang makhluknya, khususnya kedua orang tuanya. Jadi selama ini kurang baik apa Allah sama kita? Coba deh jujur, yang ngasih nikmat Allah, yang ngasih wujud Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih semuanya ya Allah. Semenjak kita dalam kandungan sampai sekarang, lebih banyak mana kebaikan Allah, kenikmatan, atau ujiannya? Lebih banyak kenikmatannya.
Bahkan kita tidak pernah minta detak jantung kita ini berdetak, Allah kasih kok. Kita tidak pernah minta oksigen, Allah kasih oksigen. Kita nggak pernah minta kesehatan, kadang-kadang Allah kasih kesehatan. Kurang baik apa Allah sama kita? Kalau memang kebiasaan Allah itu baik kepada kita, kenapa hanya karena satu peristiwa kita jadi buruk sangka sama Allah? Bukankah Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha baik, yang kebaikannya, kasih sayangnya tidak akan terlepas darinya. Ini ada kajian balaghah dan seterusnya, ada kajiannya. Cuman yang jelas Allah itu maha baik. Allah itu kebaikannya tidak akan terputus. Allah itu maha sayang, kasih sayangnya tidak akan pernah terputus. Dan itu berlaku kepada kita semenjak kita ada dalam kandungan sampai detik ini. Coba kita saat ini bernikmat, enak duduk di majelis sambil mengharapkan kasih sayang Allah turun, keberkahan Allah turun, dalam keadaan sehat dan seterusnya. Allah baik. Bahkan yang sakit otaknya masih normal, baik. Dia masih diberi kehidupan, berarti masih punya kesempatan menambah kebaikan, baik. Kurang apa masalahnya? Yang kurang itu adalah kebodohan kita yang menganggap bahwa kebaikan itu adalah baik versinya sendiri. Padahal ini yang kedua, setelah kita tahu bahwa semua milik Allah, hak Allah mau melakukan apapun, yang kedua, yakini Allah maha pengasih, maha penyayang. Yang ketiga, tolong juga yakini bahwa namanya kebaikan itu tidak selalu menurut versi kita baik, maka itu baik, enggak. Manusia itu kalau ditanya baikan mana, kaya atau miskin, jawabannya kaya. Bener tak kalau kaya jadi baik? Bagaimana kalau kekayaannya menjadi sebab dia jadi maksiat, sebab dia menderita, sebab dia akhirnya berperilaku buruk dan seterusnya? Gimana kalau begitu? Sebab rumah tangganya menjadi hancur, sebab keluarganya jadi tidak terdidik dan seterusnya. Kebaikannya ada di mana? Ternyata keburukan isinya. Nah makanya kaidahnya la khaira fi khairin akhiruhu syarr wala syarra fi syarrin akhiruhu khair. Tidak ada kebaikan dalam kebaikan, artinya kebaikan yang banyak tapi akhirnya adalah keburukan, dan tidak ada juga keburukan yang banyak tapi akhirnya adalah kebaikan. Berarti kalau begitu pada hakikatnya baik dan buruk itu dilihat di pungkasannya nanti. Kita semua masih dalam tahap uji coba, ujian dari Allah. Mau coba ujian dari Allah. Semua kita semuanya sukses menghadapi ujian dan cobaan ini. Harta ya ujian, kesehatan ya ujian, sakit ya ujian, kemiskinan ya ujian, begitu semuanya ujian dari Allah. Semuanya sama. Level kita itu level diuji oleh Allah. Makanya saat diuji jangan sampai kita tidak lolos dan sukses. Itu saja. Jadi itu ingat, kita semua milik Allah. Maka apapun yang Allah lakukan itu haknya Allah. Kedua, ingat, walaupun demikian Allah maha mengasihi, maha penyayang, pasti. Yang ketiga, versi baik dan buruk itu bukan versi kita, tapi versinya Allah. Cirinya baik dan buruk itu nanti di akhir. Sekarang itu semua kita ini sedang diuji. Ujiannya beda-beda. Ada yang dikasih harta, ada yang dikasih kekurangan, ada yang dikasih kesehatan, ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih pangkat, ada yang nggak berhasil, gagal terus ada. Hakikatnya semuanya ujian dari Allah. Ingat, dan semoga kita semuanya berhasil menjalani ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Terus bagaimana supaya taubat daripada dosa itu? Taubat pada umumnya, dia menyesal, janji untuk tidak mengulangi lagi dalam dirinya, kemudian memperbanyak untuk istighfar dan selalu husnudzon kepada Allah. Baik.